semuanya. Nah, kali ini Nadisha akan berbagi sedikit pengalaman atau wawasan yang Nadisha ketahui mengenai wawancara. Simak videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama yang paling penting kita ketahui yaitu pengertian wawancara. Wawancara ini dapat kita definisikan sebagai alat yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses tanya jawab lisan atau dua pihak yang berhadapan secara fisik, sehingga dapat saling melihat dan mendengar dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu. Setelah kita mengetahui penjelasan dari wawancara, kita lanjut kepada jenis-jenis wawancara terbagi menjadi 5. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu wawancara terstruktur. Di sini wawancara terstruktur ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada semua responden atas apa yang dia telah diketahuinya. Yang kedua, yaitu wawancara semi terstruktur. Di sini pewawancara memiliki panduan pertanyaan umum, tetapi dapat menyesuaikan pertanyaan dengan konteks percakapan dan jawaban responden tersebut. Yang ketiga, ada wawancara tidak terstruktur. Di sini percakapan berlangsung lebih bebas tanpa daftar pertanyaan yang kaku, memungkinkan eksplorasi topik secara mendalam berdasarkan respon-respon dari responden tersebut, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu termasuk pertanyaan yang umum dan pertanyaan yang bebas. Selanjutnya yang keempat yaitu wawancara mendadak. Di sini wawancara mendadak itu dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya. Lanjut, yang kelima yaitu wawancara kelompok, melibatkan lebih dari satu responden dalam satu sesi wawancara. Dia sering digunakan untuk diskusi kelompok atau dalam grup-grup. Selanjutnya ada jenis pertanyaan dalam wawancara terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertanyaan pemanasan, yaitu pertanyaan awal yang digunakan untuk membuka wawancara dan memperkenalkan diri, yang sangat bertujuan untuk menciptakan suasana nyaman bagi narasumber. Yang kedua yaitu pertanyaan terarah. Di sini pertanyaan yang langsung mengarah pada topik utama wawancara diajukan setelah pertanyaan pemanasan dianggap cukup baik. Yang ketiga yaitu pertanyaan fakta rutin. Di sini pertanyaan yang sering muncul dalam wawancara menggunakan kata tanya seperti siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan, atau disebut dengan 5W1H. Yang keempat yaitu pertanyaan menggali. Kenapa? Karena pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam atau lebih detail dari narasumber mengenai topik yang akan dibahasnya. Selanjutnya ada lembaran bimbingan wawancara. Di sini ada komponen lembaran bimbingan wawancara terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan wawancara. Tujuan wawancara ini dilakukan kenapa, bagaimana prosesnya, dan segala macamnya. Selanjutnya yaitu daftar pertanyaan. Sebelum dilaksanakannya wawancara, pasti ada daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada responden. Yang ketiga yaitu catatan untuk mencatat jawaban. Di sini wawancara akan memberikan pertanyaan dan catatan itu akan dibuat di dalam buku kecil. Yang keempat yaitu rencana atau tindak lanjut bagaimana wawancara ini berjalan langsung atau berjalan baik dengan adanya evaluasi. Yang terakhir yaitu praktik wawancara. Di sini praktik wawancara ini terbagi menjadi 3 yang perlu kita ketahui yaitu persiapan. Kenapa adanya persiapan? Karena kita harus menentukan tujuan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada responden atau audiens. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Melakukan wawancara dengan baik dan benar karena adanya pelaksanaan yang terstruktur atau terancang dengan baik dan benar. Yang ketiga kita harus melakukan evaluasi karena dapat menganalisis hasil wawancara dan mencatat temuan-temuan baru yang telah kita ketahui. Cukup sekian pembahasan mengenai wawancara dari Nadisha. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.